sekarang kita akan melanjutkan kembali, ya, kita akan melanjutkan kembali materi kita. Ini kita lanjutkan ya. Ini kita dulu pernah mendengar ada istilah mu'annas. Jenis mu'annas, jadi ada kata yang dimasukkan kelompok mu'annas, jenis perempuan. Ya, jadi ada muzakkar, mu'annas. Itu sebenarnya punya dasar pemikiran yang menjadi asas ya, bahwa di dalam memahami Al-Quran, hadis juga sebenarnya ada muzakkar mu'annasnya ya. Ada ilmu berjiwa laki-laki, ilmu berjiwa perempuan. Ilmu yang berjiwa laki-laki itu yang nahu sorof itu berjiwa laki-laki. Nanti di dalamnya juga diurai lagi ada yang jenis laki-laki, jenis perempuan. Nah, yang ilmu balaghah itu jenis perempuan. Makanya sebenarnya identik ya, kalau dalam pemikiran bahasa Arab, perempuan itu memang sudah diposisikan orang yang pintar ya, ibu sekalian. Itu memang sudah itu dalam pemikiran bahasa Arab memang sudah begitu. Jadi salah benar kalau Islam menomorduakan perempuan, itu salah fatal itu sebenarnya. Dia nggak tahu pemikiran yang ada dalam bahasa Arab. Nah, yang selama ini kita pelajari sebenarnya itu lebih ke yang ilmu jenis laki-laki, Bu. Ini masih jenis laki-laki nih yang kita pelajari nih sebenarnya. Ilmu pasohah namanya. Ya, itu. Nanti kalau ilmu balaghah ya nanti itu malah lebih ke ilmu yang berjenis khas ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Ini mu'annas, dan kemarin kita sudah tahu beberapa jenis isim yang mu'annas itu. Ya, ini sekaligus untuk mengingatkan kembali. Yang pertama adalah nama wanita. Nama wanita udah jelas, pasti ya semuanya. Ya. Misalnya sini Hindun atau Khadijah, itu jelas itu mu'annas. Jadi wanita. Kemudian yang berakhiran tak marbutoh, tentunya bukan wanita, tapi benda yang dia dinisbatkan sebagai perempuan. Tandanya ada tak marbutoh. Sayaro ini juga sudah. Ya. Nah, kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Ya kan, kanan kiri dulu juga sudah itu di dalam bahasa Arab. Ini adalah mu'annas nih. Ainun, yadun, udunun, ini mu'annas. Ya. Kemudian jamak taksir ya. Jamak taksir. Jamak taksir juga ini dianggap mu'annas. Ya, yang jamaknya. Tentu jamak dari benda. Kalau misalnya jamak taksirnya waladun, waladani, auladun, itu kan jenis muzakkar. Jadi sudah dianggap muzakkar, gitu. Ya. Tidak kemudian dianggap mu'annas, tidak. Maksudnya jamak taksir itu dianggap mu'annas, benda. Karena jamak taksir disiapkan untuk benda. Ya, bukan yang laki-laki, sebenarnya bukan laki-laki, bukan perempuan. Itu jamak taksir disiapkan. Kalau jamak muzakkar salim dan jamak mu'annas salim memang betul-betul untuk disiapkan yang muzakkar dan mu'annas. Tapi kalau benda kan sebenarnya dia bukan laki-laki perempuan. Sehingga disiapkan namanya jamak taksir. Sehingga nanti ada kaidahnya. Kullu jam'in mu'annasin. Setiap jama itu mu'annas. Setiap jama itu mu'annas.
Setiap jamak taksir maksudnya ya. Kalau jamak muzakkar salim ya tetap itu muzakkar. Nah, jadi itu istilahnya mengenang kembali atau mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Lalu ada kata tunjuk ya. Nah, kata tunjuk ini ya kita dulu pernah ada yang hadza sama hadhihi, ya kan? Muzakkar, muannas, hadza, hadhihi. Nah, ini itu mufrad. Nah, kalau musannanya hadzani atau hadzaini. Nah, ini hatani atau hataini. Nah, jamaknya sama. Haulai. Ini juga sama. Haulai. Ya, kalau itu ya dalika itu untuk muzakkar kan dulu kita. Untuk muannasnya adalah tilka. Ya, itu untuk mufrad. Tapi kalau untuk musanaknya zalikuma atau zanika. Nah, kalau untuk yang muannasnya dari tilka menjadi tilkuma atau tanika. Ya, sementara untuk jamaknya adalah ulaika sama. Ya, jadi ini diingat saja haulai sama. Ini juga sama. Perbedaannya adalah yang baik. Ibu mengerti nggak ini? Kira-kira kenapa yang satu hazani sama hazaini? Maksudnya apa? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak, Bu? Ini ada hazani, ini hazaini. Maksudnya apa ya? Bisa tangkap nggak sama Ibu? Masih kurang jelas, Ustadz. Bisa diulangi lagi. Ya. Baik. Begini. Ya. Kita dulu waktu di belajar bahasa Arab kan ada pelajaran hadza hadihi ya, Bu ya? Iya. Ya, Ingat Ustadz. kan? Nah, juga ada galika sama tilka itu. Nah, itu sebenarnya untuk mufrad, maksudnya benda banyaknya satu. Ya. Bendanya satu. Misalnya hadza kitabun gitu. Atau dzalika daftarun. Gitu juga ini, hadhihi misalnya maktabatun. Ya, tilka sayyaratun. Ya. Nah, jadi yang kita pelajari dulu baru ini, yang ini aja. Ada tilka, ada dalika, sama yang ini nih Bu. Masih ingat nih? Iya, Yang Ustaz. jamak. Iya, dua ini yang jamak. Ya, sama. Jadi yang sudah dipelajari yang mufrad, yang tunggal dengan yang jamak. Ya, yang tunggal, mufrad dan yang jamak. Ya. Nah, sementara kalau yang musana belum. Nah, makanya di sini dijelaskan yang hadza, kalau musananya itu hadzani. Kalau dalika dalikuma. Nah, kalau untuk hadihi hatani. Nah, itu perbedaan. Nah, untuk tilka jadi tilkuma. Ya. Nah, jadi ada dari hadza jadi hadzani, jadi dalika jadi dalikuma, hadihi jadi hatani, lalu tilka jadi tilkuma. Nah, kalau yang ini Bu ya, hadza ini itu maksudnya kalau dia jadi objek atau kemasukan huruf jar, atau kalau bahasa hukumnya kalau dia nasab atau jazm atau khofat. Paham? Kalau dia misalnya gini. Misalnya ya, kalau misalnya ini dua kitab kan begini, Bu. Hadzani kitaban. Gitu. Hadzani kitaban.
Atau misalnya hadanil kitabani, nah, gitu. Dia jadi mubtada, jadi subjek. Tapi kalau untuk hadza ini dia jadi objek. Jadi ini kalau sedang jadi objek atau pemasukan huruf atau bahasa hukumnya, kalau dia nasab atau khofad gitu. Kalau dia nasab atau khofat, ini nih yang di sampingnya. Kalau ini, kalau dia jadi ropa, ini ropa semua ini. Posisi dia jadi ropa. Jadi apa namanya? Kalau dia posisinya subjek lah kalau bahasa. Ya. Nah ini bedanya antara yang sebelah kanan dengan yang kiri. Ini untuk ropa, ini nasab jazm begitu. Berbeda dengan yang ini semuanya sama, mau ropa, mau nasab, mau jazm ini gitu. Ini juga sama, mau ropa, mau nasab, mau jazm, mau ropa, nasab, khofad sama. Nah itu beda. Nah inilah yang dua. Bagaimana? Tergambar nggak Bu? Ya, Ustaz. Baik. Nanti kalau kita sudah praktek akan bisa. Nah, selanjutnya ya. Ini adalah kata sambung atau disebut dengan isim mausul. Isim mausul. Ya, isim mausul ya, Ibu sekalian. Ya. Yaitu untuk tetap dua ya, muzakkar dan muannas. Muzakkar dengan muannas. Misalnya untuk yang mufrad tunggal nih, misalnya alladzi yang isim mausul itu isim yang menyambungkan ya. Yang kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu kayak that ya, sering dipakai that atau who kadang. Kalau that untuk benda kan, nah, misalnya the man who gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu isim mausul namanya, alladzi. Isim mausul mufrad ya, tunggal ya, ini untuk muzakkar. Kalau yang muannasnya alati, tentu bendanya juga muannas. Nah kemudian kalau musana ya aladzani, kalau dua bendanya dua, aladzani. Lalu yang sebelahnya ya sama seperti tadi, kalau dia jadi objek atau didahului huruf, atau kalau dalam bahasa hukumnya kalau dia nasab atau khofat. Ini kalau dia ropa. Nah, jadi dua ini yang kemudian. Nah kalau yang ini berarti sama, mau ropa, mau nasab, nah, gitu, mau khofat, aladi saja. Tuh. Juga ini yang jamaknya aladina, tetap dia mau ropa, nasab, ya yang dia jelaskan atau khofat sama saja. Nah yang untuk mu'annas ini ya, mufrad ya, alati ya. Nah kalau untuk dua orang, dua maksudnya banyak bendanya dua ya, alatan. Nah kemudian kalau untuk pada posisi yang lain dari dia, karena ini ropa, ini nasab dan khofat, jadi alatain. Kemudian untuk jama banyak yang untuk muannas alati ya, alati atau alai. Kalau alai dalam kondisi nasab atau khofat, karena isim hukumnya rofa, nasab dan khofat gitu. Ya. Nah, jadi ini selalu kalau isim mufrad, isim mausul ini kalau mufradnya alladzi tetap mau dia rofa, nasab, khofat
Begitupun jamaknya sama ya. Alati juga. Ini juga hanya kalau untuk alati dia ada untuk apa namanya nasab dan khofatnya dia disediakan. Ya. Nah, tapi kalau ini standar selalu begitu. Ya. Nah itulah kata sambung ya atau isim mausul ketika disesuaikan dengan isimnya. Karena ketentuan mubtada khobar kan harus seimbang, ya. Harus seimbang di mana kalau isimnya dua gitu. Jadi isimnya dua, maka keterangannya juga harus dua. Gitu. Maksudnya kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Gitu. Kalau mubtadanya musanna dua, maka khobarnya pun harus musanna. Kalau dia jamak mubtadanya, maka khobarnya pun harus jamak. Begitupun isim mausuf secara umum, walaupun nanti ada keringanan ya ketika dia jamak, dia boleh diambil yang perempuan. Baik. Nah inilah isim mausul. Ya, jadi yang kalau di atas tadi ini isim isyarah ya, isim isyarah jangan lupa ya, kata tunjuk ini dan itu. Ya, kemudian ada isim mausul, isim penyambung yang artinya yang. Ya. Jadi untuk menyambungkan satu kata dengannya. Nah ini ketentuannya. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, coba lihat. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sekalian. Nah, ini untuk hitungan jumlah benda. Ya. Ini sebenarnya sudah. Ini sekaligus untuk mengingatkan kembali. Ya, ada istilah yang salim. Maksudnya yang beraturan. Ya. Ada tunggal, mufrad, ada musanna, ada jama. Ya, jama salim. Nah, seperti ini Bu ya. Solihun. Solihun. Kalau dua, solihan. Nah, gitu kan. Kalau jama, solihun. Nah, ini kan jama mu'annas salim kan. Nah, lalu yang sebelah sini mana ini? Nah, ini adalah untuk nasab atau khofad atau sebagai objek atau didahului huruf atau dia pokoknya mengharuskan dia menjadi khofad. Nah, yang sebelah ini itu selalu begitu. Sebenarnya ini harusnya gini, solihun garis miring solihan gitu harus garis miring solihin itu harusnya. Nah, kemudian yang mu'annas ya, yang mufradnya solihatun, kalau dua solihatani ya. Nah, lalu kalau dia nasab atau khofad dia jadi solihatain. Nah, ini untuk dua. Sementara jamaknya solihatun. Nah, ini harusnya ada garis miring lagi Bu ya. Ini tinggalan. Yaitu solihatin. Kalau dia jadi objek atau dia kemasukan huruf. Gitu. Ya ini nih. Jadi sebenarnya bagusnya ini solihun garis miring solihan pakai alif nanti. Lalu solihin. Ini solihatun garis miring solihatan garis miring solihatin. Harusnya begitu. Nah ini juga satu ketinggalan harusnya solihatun garis miring solihatin. Nah ini sebenarnya udah yang kita kemarin bahas. Ini kalau secara tertulis adalah seperti itu. Ya. Nah kemudian ada yang ghairu salim, maksudnya tidak beraturan. Kalau tadi kan sebenarnya dilihat kalau kita lihat ya ini sekalian dari mufrad lihat solihun menjadi solihani kan masih ada itu solihnya sama. Ya. Hanya ditambah saja.
Ditambah ini juga sama solihatun, solihatani, solihat. Nah, berbeda dengan yang ghairu salim atau nanti sebut dengan jamak taksir. Ya. Jamak ghairu salim. Ini ghairunya ketinggalan. Ya, misalnya ini kitab. Mufradnya kitabun. Kalau dua, ya, mutana kitaban. Kalau untuk jamak dia kutubun. Jadi kitabun, kitabani, kutubun. Nah, untuk kitabani, kalau dia nasab atau khofat, jadi sama kitabain. Ini sudah. Juga untuk misalnya contoh lain adalah madrasatun. Madrasatun, kalau dua madrasatani, kalau jamak madarisu. Madarisu. Ini jamak yang tidak beraturan. Kita dengan jamak taksir. Sementara yang ini adalah objeknya atau nasab. Ya. Ibu-ibu kedengaran nggak ya, Bu? Kedengaran, Ustadz. Saya di sini hujan, takutnya nggak kedengaran. Jelas, Ustadz. Baik, sebentar saya pakai. Nah, baik. Ya, itulah materi yang sudah kita inikan. Nah, sekarang ibu-ibu silahkan. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk mengetahui yang salim dengan ghairu salim seperti apa, Ustadz ya? Baik. Sebenarnya kuncinya sama tadi itu. Jadi gini, kalau ini mudzakkar sama muannas, ya ini kan jenis laki-laki, jenis perempuan. Nah, yang ini hakikatnya bukan jenis laki-laki, bukan jenis perempuan. Misalnya kitab kan sebenarnya bukan laki-laki, iya Bu? Iya. Nah, ini juga madrasah sebenarnya bukan muannas kan? Iya. Bukan, cuman dia benda itu dianggap mudzakkar, gitu. Jadi ada benda-benda yang dikelompokkan sebagai mudzakkar, ada yang dilihat dari tulisannya aja. Tapi kalau ini betul-betul nian laki-laki, misalnya apalagi namanya, misalnya gini, Muhammadun, pasti mudzakkar ya Bu ya? Iya. Iya kan? Atau di sini misalnya Fatimah, udah jelas itu pasti Muannas. apa namanya? Itu pasti dia muannas. Fatimah. Nah, ini juga sebenarnya jelas dia laki-laki. Ini kan Bu solihun, orang yang soleh. Ini pasti laki-laki. Ya. Nah, yang ini juga solihatun. Nah, ini kan yang perempuannya ada solihatun. Ya. Nah, atau Ibu bisa lihat bentuk tulisannya. Ibu perhatikan. Ini bentuk apa kalau dalam ilmu syarah? Ya, ibu-ibu sekalian, dalam ilmu sorof ini solihun itu bentuk apa? Sigotnya sigot apa? Fa'ilun. Ya, itu Itu ya? fa'ilun. Fa'ilun, jadi yang melakukannya. Jadi ketika sendiri gue udah ketahuan solihun, yang solih. Ya, yang solih. Nah, ini pasti muzakkar. Jadi ini pasti laki-laki. Ini pasti perempuan. Jadi atau kuncinya di sini. Kalau ini sebenarnya istilahnya hanya dikelompokkan saja bahwa kitab itu dianggap jenis laki-laki. Ini madrasah juga dianggap jenis perempuan. Ya. Jadi asumtif lah kalau orang bilang mungkin ya. Dia hanya diasumsikan aja bahwa dia dianggap laki-laki, ini dianggap perempuan. Atau dalam bahasa ini, maaf, ini benda mati, Bu. Ya, bisa dipahami? Ya.
ini benda mati. Kalau ini hidup semua ini. Sebab orang. Ini orang ini pasti. Walaupun nanti ada jamak taksir orang, hanya itu kecualian saja. Secara umum begitu. Bahwa yang jamak mudzakkir, jamak taksir itu disediakan untuk benda. Ya, bukan orang. Kalau ini orang. Nah, gimana Bu? Bisa dipahami? Ya, ya, Ustaz. Insyaallah. Ya, ada lagi? Ustaz, Silahkan. untuk hewan berarti masuknya ke tadi ya, Jamak Salim ya, yang Oh hidup iya, gitu. iya, iya. Sekarang hewan. Hewan ya. Sebenarnya harusnya ke sini kalau hewan itu jenis laki-laki perempuan. Betul juga ya ditanyakan. Kalau jenis perempuan gimana? Gitu kan. Sebenarnya ini karena dipisahkan mana yang apa namanya? Ya, taruhlah ada sapi ya, albakor. Itu kan sapi jantan, albakoro, sapi betina gitu. Sebenarnya di sini maksudnya. Yang artinya ini mungkin lebih spesifik lagi, dia jenis laki-laki dan jenis perempuannya betul-betul fix. Ya. Ada di dalam Al-Quran ya. Surat apa ya? Asam. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza wan nahari idza jallaha wal laili idza yasha. Wasama'i wa banaha falhama fujur qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Kadzabat Samudu bitagwa idim ba'atsa ashaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasutya. Enggak ada naqatallahu itu nakoh itu sapi apa unta betina naqatallahu pakai tak marbuto. Enggak ada kata tunjuk. Baik. Jadi ke sini Bu masuknya. Yang kalau maksudnya gini, pokoknya kalau dia jenis laki-laki, jenis perempuan termasuk maaf itu apa tina apa jantan dan betina gitu kan. Ini masuk sini. Ya, masuk sini. Silahkan. Ini memang sering disebutnya ini benda mati. Ini benar. Sebenarnya termasuk, mohon maaf, kalau kita lebih teliti, pohon juga kan ada yang jenis laki perempuan ya Bu ya? Iya Ustaz. Iya, sebenarnya ada yang jenis laki perempuan. Kalau sampai detail seperti itu, sebenarnya itu tepat. Cuman sampai saat ini saya jarang mendengarkan ada orang menjelaskan sampai sedetil itu. Gitu. Memang luar biasa. Sebenarnya ada uraian. Jadi ini untuk jenis laki perempuan, pokoknya kalau jelas terpisah ya harus dipisah. Ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sekalian? Sudah ya? Sudah. Apa? Kita akan lanjutkan. Sekarang kata keterangan waktu. Ibu masih ingat di sorop itu ada bentuk yang menunjukkan waktu dan tempat. Apa Bu? Masih ingat nggak bentuknya? Di sorop ya. Bentuk apa Bu? Sekalian mengingatkan lagi. Masih ingat Ibu bentuk-bentuk dalam ilmu sorof? Coba kita urai. Yang pertama, bentuk dalam ilmu sorof. Apa Bu yang pertama? Yang di kolom itu dulu yang kita latihan. Itu. Yang pertama, yang kita apa namanya mentasrif.
Fiil itu Ustadz. Ya, itu tuh bentuk namanya. Fi'il madi, gitu kan? Fiil madi, fiil mudhari, Kemudian fi'il mudhari, terus amr, ingat, bukan, belum, jangan dulu Bu. Itu enggak yang di tasrifan. Ilmu sorof yang di tasrifan, yang dulu di kolom tuh, yang dulu tambahan dari saya itu yang lengkap. Sehingga satu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga apa Bu? Ingat nggak? Amr ya? Fi'il amr. Bukan, jangan, bukan dulu itu. Kalau itu pembagian fi'il Bu. Ini apa namanya, tasrifan dulu itu, yang tasrifan kan banyak itu. Susunannya itu kalau saya tanya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, fa'lan itu apa, Bu? Masdar ya Ustadz. Masdar, gitu maksud saya itu. Itu bentuk. Jadi kalau ditanya bentuk itu maksudnya. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, terus apa lagi, Bu? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, terus apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, apa itu? Sigot apa bentuknya? Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Gitu. Itu yang dimaksud bentuk itu isim fa'il. Kemudian setelah isim fa'il, Maf'ul, isim maf'ul. ya, isim maf'ul. Gitu. Nah, setelah isim maf'ul baru, Fi'il amr. nah itu fi'il amr. Kemudian setelah fi'il amr, Fi'il nahi. fi'il nahi. Nah, setelah itu, Isim zaman. iya, isim zaman, terus zaruf makan. Isim isim ala. zaman, kemudian isim makan, iya. Satu lagi, isim alat. Jadi 10. Ya. Yang itu yang dulu kita apa namanya pelajari. Oh, lupa. Kenapa? Sebentar ya. Ya, Bu. Kelihatan, Bu? Ya Ustadz. Ya, nah ini nih. Ini nih yang saya katakan dia bentuk kata tuh ini maksudnya. Sigot ya namanya, sigotul kalimat, bentuk kata. Al-fi'lul madi, fi'lul mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amri, fi'lul nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, ini kan ada isim zaman ya, dia. Ada isim makan. Ini bentuknya. Ini bentuk kata. Nah, itu kalau ini dalam bentuk kata, artinya ada sebuah kata yang dia sudah menunjukkan waktu atau tempat. Ya, kalau dalam ilmu sorof sudah ada disebutkan seperti itu. Nah, sekarang ada juga ya kalau dalam bahasa Arab ya pembahasan zorof zaman dan zorof makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, ini masuknya
Sebenarnya ada yang menyebut isim, kadang ada yang menyebut huruf. Ya. Kalau huruf biasanya kan tidak berubah-ubah kan, mabni. Tapi kalau ini boleh berubah. Ini zorob namanya. Ya, tempat. Zorob makan itu sebenarnya keterangan tempat. Ya, lihat. Nah, semua umumnya keterangan itu identik dengan patah ya, Bu ya. Karena dia posisinya sebagai maf'ul. Nah, keterangan. Ya, kan ada maf'ul bih ya, Bu ya. Objek. Nah, ada juga dia sebagai keterangan. Ya, objek juga. Nah, ini. Jadi, pada asalnya isim-isim zorob zaman makan ini selalu patah. Misalnya kalau di tempat, asalnya itu amama. Jadi kalau misalnya kalimat kemudian diberi keterangan tempatnya, bilang saja amama, jangan amamu. Nah, gitu kan. Misalnya saya berdiri gitu kan. Anak akumu, ya saya berdiri, ya langsung saja. Misalnya amamal ustadi. Saya berdiri di depan ustad gitu. Jadi amama ya. Ini identik ya. Setiap jorob atau keterangan waktu atau tempat selalu patah. Ini misalnya tempat tuh. Amama, waro'a, kolfa, pauko, tahta gitu. Baina, indah, dafila, khorija, janiba, kurba. Jadi gini, kalau ibu sekalian baca kitab yang ada huruf ini, yang sebelumnya nggak ada huruf, harus bacanya patah gitu. Ya. Itu sebagai keterangan karena dia fungsinya sebagai keterangan. Nah, ada juga yang hari sama nih hari juga yauma atau yauman gitu, lailata atau lailatan gitu, kina ketika bukrotan kan, asilan, sobahan, naharon, masaan ya. Nah, dia umumnya adalah selalu ketika dia sendirian ya patah nasab ya. Indah al-ana anifan qobla. Ya, dia memang nanti akan berubah kalau misalnya ada huruf jar. Kalau ada jar ini bisa ya min amami, min waroi, min khalfi, min fauqi, min tahti, min baidi, min indi, kan? Min dakhili, min khariji, min janibi, min kurbi, ya. Nah, juga ini yang yaum kalau ada min ya jadi min yaumi pasti min lailatin. Nah, kalau ini hina jangan hini tetap dia ya. Nah, ini. Nah, min bukrotin ya kalau ini karena ada alif itu pasti dia jadi lebih mudah ibu sekalian kalau di kitab gundul bentuk tulisan itu belakangnya ada alif itu pasti tanwin ya pasti patah tain itu nggak usah khawatir pasti patah tain kalau ada alif di belakang ya, di masa ya ini adalah zorob makan dan zorob zaman keterangan keterangan tempat dan keterangan waktu ya kata-kata yang menunjukkan keterangan tempat dan keterangan waktu maksudnya bedakan dengan yang tadi itu yang di ilmu sorob ada namanya isim makan atau isim zaman. Itu sedang berbicara bentuk kata. Jadi artinya bentuk kata itu sudah menunjukkan apa namanya waktu atau tempat. Ya. Nah itulah untuk zorob zaman dan zorob makan. Ya. Baik. Itu sudah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita
rehat, kita coba untuk aplikasi ke kitab misalnya ya Bu ya. Ini yang kemarin. Kita akan lihat. Misalnya ya, kita akan mengurai materi. Nah, ini kebetulan masih ada tentunya apa sakal ya. Ya, kita buangin dulu nih. So, lupa dibuangin. Jadi apa namanya? Dia harus ya. Baik. Kelihatan Bu ya? Iya Ustaz, kelihatan. Ya baik. Kalau saya perbesar malah nggak kelihatan. Ya, kalau ini sih pasti bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Baik, ini begini Bu. Ini kalau ilmu nahu tuh mulai begini. Nah, baik, kita ulangi lagi. Kemarin sudah. Ini Bu ya. Nah, ini bismi ini ada satu kata atau dua kata nih Bu? Coba. Dua. Kalau diurai, satu apa Bu? Satu itu Huruf. ya, pa, ya sebutkan pa, ya kan? Satu Ya. lagi apa? Kira-kira barangkali sudah ada yang tahu. Apa? Ismun. Iya, ismun. Asalnya ismun. Tahu Ibu kenapa alifnya nggak ditulis? Nah, barangkali tahu. Saya lupa kemarin sudah kayaknya. Ada, iya. Ada yang tahu? Karena dia hamzahnya itu hamzah wasol, ya hamzah bantuan aja Bu. Hamzahnya. Nah, itu hamzah bantuan. Baik. Jadi bismi. Ya, bismillahi. Kan? Nah, baik. Ini dibaca Allahi Bu nih. Nah, kalau ini bismi kan karena ada ba ya. Lalu kalau misalnya Allahi ini kenapa dia kasroh? Mudhofin ilai. Ya, mudhof ilaih dari mana? Yang mudhofnya apa? Bismi. Ya, ismi. Itu. Ismi mudhof, Allahi mudhof. Asalnya ismullahi. Tapi karena ada bi, ya kan? Jadi bismillahi. Nah, baik sekarang. Ar-Rahmani. Baik, Bu. Itu sebagai apa? Sifat. Ya, sifat. Sifat dari mana? Sifat dari Allah ya. Sifat dari Allah, betul. Sifat dari Allah. Nah, lalu kenapa dibaca ani? Sama, karena sama dengan Allah tadi. Ya, nah ada ketentuannya. Masih ingat? Memang betul. Kalau di itunya tuh, cuman ada ketentuan nahunya. Jadi ketentuannya kata sifat itu mengikuti yang disifati. Masih ingat? Oh iya. Ya, jadi kata sifat itu hukumnya mengikuti yang disifati. Gitu. Karena ini yang disifatinya Allah. Allahi. Ya kan? Jadi dia ngikutin yang disifati. Nah, gitu. Nah, lalu kalau Ar-Rahimi, Sifat itu juga. apa, Bu? Ya, sifat. Jadi kadang disebutkan itu sifat yang kedua, Bu. Gitu. Ya. Nah,
dia ngikutin kemana? Ke Allah ya. Iya, ke Allahi, betul. Allahi dia. Ar-Rahmani sama Ar-Rahimi. Jadi sentralnya adalah di Allah. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi Bu ya, Ar-Rahman ini ada sigot, dia bentuk. Ini namanya superlatif degrees. Ya. Muntahal jum. Jadi bukan. Dia itu isim mubalaghah. Jadi dia isim yang apa namanya punya jangkauan yang sebenarnya luas. Ar-Rahman itu nanti ini di ilmu sorof nanti kalau lanjutan ini dijelaskan. Sebenarnya ini isim fa'il Bu. Ini nih. Ini isim fa'il, tapi ada bentuk lain gitu selain tadi itu yang fa'il. Dia isim fa'il. Tapi dia sigotnya sus nanti ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Thariqul iman. Thariqul iman. Ini sudah baik. Thariqul imani. Ya, saya kira ini mudah ya. Ini Ibu sekalian. Ini bentuk apa, Bu? Nih. Thariqul imani. Mudhaf ilaih. Ya, bentuk mudhaf ilaih. Thariqul imani. Ini kebetulan judul ya. Jadi kita bisa paham. Ya. Ini mudhaf ilaih dan ketentuannya sudah kita pelajari. Nah, baik. Nah, ini kita akan langsung meneliti ya. Kita akan detilkan, mungkin saja bacanya benar kalau ditanya gitu. Nanti ini Bu ya. Ini dibacanya gimana nih Bu? Yanhadu. Ya, satu. Jadi ini yanhadu, betul yanhadu. Nah, nanti kalau misalnya kalau kita ingin lebih detail, pertanyaannya begini nih Bu nih. Kenapa dibacanya yanhadu, bukan yanhidu atau bukan yanhudu? Nah, kira-kira jawabannya seperti apa Bu? Kenapa dia dibaca yanhadu, bukan yanhidu atau yanhudu? Nah, gitu. Gimana? Bentuknya. Iya. Jadi maksudnya kan itu kan sebenarnya benar. Ibu maksudnya pasti pada jawabannya ada. Bukan hanya bentuknya jadi lebih detail lagi gitu kan. Kenapa yanhadu bukan yanhidu? Ada istilah lain sebenarnya. Kenapa yanhadu bukan yanhidu? Bukan yanhudu. Sebenarnya ketika ibu bentuknya seperti itu saya yakin sebenarnya maksudnya nanti kalau saya kasih tahu jawabannya ya itu maksudnya. Nah, baik. Ibu Nurul Akidah barangkali bisa. Belum, Ustadz. Belum. Nah, baik. Jadi gini. Kenapa dibaca yanhadu? Dia masuk wajan fa'ala yaf'alu. Itu jawabannya ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Jadi jawabannya karena dia masuk rumus yang itu, gitu. Nah, sebenarnya Ibu kan tadi mau bilang begitu kan, cuman pakai istilah lain. Maksudnya bentuknya begitu. Nah, lebih detailnya dijawabnya adalah karena dia masuk fiil yang masuk kelompok wajan fa'ala yaf'alu. Gitu. Nggak boleh yang hidup. Baik. Masuk berarti yang ke pola wajan 3 ya, Ustadz? Iya, yang fa'ala yaf'alu itu. Jadi jawabannya itu wajannya. Karena wajannya dia masuk wajan fa'ala yaf'alu. Begitu. Nah justru di dalam bahasa Arab, yang paling sulit yang 3 huruf ini. Karena kalau 3 huruf ini kan ada kemungkinannya 6 ya Bu ya.
6. Tapi kalau yang malah yang 4, 5, 6 itu lebih mudah gitu. Karena dia bentuknya fix. Tahu rumus pasti bisa. Ya. Nah, kalau ini enggak, ini kan kemungkinannya bisa yan hadu, yan hidu, atau yan hudu, atau mungkin saja yun hadu, gitu. Ya. Tapi kalau awal itu pakai pasif, tidak mungkin ya, ibu sekalian ya. Pasif itu mesti ada kata sebelumnya. Ya. Nah, baik. Jadi ini yan hadu. Ini Harus dihafal. dibacanya gimana? Iya, iya. Berarti katanya harus dihafal ya, Ustadz. Betul, betul. Nah, kalau ibu punya kamus, ya, misalnya kalau kita punya kamus, misalnya nih Bu nih, yan hadu, carinya di huruf apa nih Bu nih? Nahado ya. Ya, carinya di nahado. Huruf Jadi asli. nun. Nah, nanti jadi huruf aslinya. Nah, ya-nya dibuang. Nah, nanti ibu akan ketemu. Kadang nahado artinya banyak. Nah, nanti ada tulisan dia, perhatikan fiil mudhari'nya. Biasanya di kamus hanya menyiapkan fiil madi, fiil mudhari, sama masdar, Bu. Cuman 3 di kamus. Ya. Nah, itu ketahuan. Nanti dia biasanya untuk menunjukkan dia patah atau tidak, dia bisa ada garis lalu dikasih tanda patah di atas. Berarti itu dipatahkan. Dia nggak ditulis lagi. Sebenarnya itu ngasih tahu dibacanya yan hadu. Jadi tulisannya nahado, lalu dia ada garis, bikinlah dia patah. Berarti yan hadu. Baik. Nah, yan hadu selanjutnya ini dibaca gimana Ibu nih? Ini bacaannya apa nih Bu? Insana. Nah, coba insanu, insana, insani. Coba. Ayo. Ibu, ayo. Insanu, insana, insani yang benar nih. Baik, gampang gini deh Bu nih. Ini jumlah apa Bu? Lia. Iya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah polanya apa? Fi'il fa'il. Iya, fi'il fa'il. Berarti ini fa'il kan Bu? Ya. Iya, dia harus Insanu. doma, patah atau kasri. Iya, doma. Dia mesti ropa. Nah, itulah yang dia ropa hukum. Kemudian hadul insanu. Juga kan begini Bu. Ini kan fi'il. Tidak mungkin fi'il nggak ada yang melakukannya. Begitu. Apalagi ini awal-awal kalimat. Pasti akan muncul yang melakukannya. Gitu. Pelakunya. Nah ini insanu. Pasti dia doma. Ya. Ya. Begitu. Jadi ini yang hadul insanu. Ini fi'il fa'il. Kita akan lanjutkan dulu. Saya akan tanya lagi yang tadi. Yan hadu. Fi'ilnya pasti fi'il mudhari. Jadi kalau detailnya lagi gini Bu nih. Biasanya bermula untuk sekarang ini pertanyaannya baru gini. Apakah jumlah ini jumlah fi'liyah? Polanya mubtada khobar, gitu kan? Apa fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Nah, yang fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari gitu. Hukumnya? Nah, Ibu masih ingat? Fi'il mudhari hukumnya apa ini? Rofa ya, Ustadz. Masih ingat yang kemarin kita tanya-tanya itu. Ini aplikasinya begini. Yan hadu. Kalau ditanya hukum, Bu ya, berarti ditanya yang ujungnya tuh. Jadi kenapa dibaca yan hadu gitu? Rofa ya, Ustadz. Ingat? Apa Bu? Gimana? Rofa. Iya, rofa, betul.
dia hukumnya ropa. Nah, saya tanya, kenapa ropa? Ya, Bu. Hah? Itu mesti ada jawabannya. Bu. Hah? Ayo, masih ingat? Kenapa ropa dia? Awal kalimat, Ustaz. Bukan. Kalau ini fi'il, Bu. Oh iya. Jangan lupa. Apa? Mufrad ya Masih ingat? Ustadz. Mufrad. Karena apa? Karena Ya. mufrad. Karena domir huwa. Karena mufrad kurang, Bu. Domir huwa. Oh. Karena mufrad kadang juga hukumnya nggak ropa. Jadi bukan soal mufradnya. Ayo, masih ingat nggak kemarin sebenarnya saya kemarin udah gini. Kemarin kan Domir ada, huwa. ya? Domir huwa ya Ustadz. Enggak, bukan. Bukan. Domir huwa bisa saja yan hadu, yan hado, yan had. Itu sama saja domirnya huwa. Tapi yang lebih spesifik, kenapa mesti dibaca yan hadu? Gitu. Kalau domir huwa, sebab masih bisa baca yan hado atau yan had. Itu kalau jawabannya adalah karena domir huwa. Nah, kemarin kita kan sedang membahas huruf-huruf yang menasabkan dan menjazmkan ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, artinya jawabannya itu Bu, karena tidak ada huruf yang menasabkan dan menjazmkan. Begitu, paham Bu? Iya, Ustaz. Jadi kalau untuk fi'il mudhari ya Bu ya. Kenapa dibaca yang hadu? Ya karena ya tadi jawabannya bisa banyak. Satu, ketika bicara ditanyanya hak, ya karena dia polanya tadi wajannya. Lalu ditanya kenapa, Du? Ya karena tidak ada huruf yang membuat dia nasab atau jazm. Karena dia tidak ada, maka dia harus dirofakkan. Gitu. Nah sekarang ini isim apa fa'il. Tadi posisinya fa'il. Fa'il hukumnya apa, Bu? Rofa. 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 Dirofakan dengan Rofa. Rofa, tanda rofanya dengan Doma. doma. Kenapa dengan doma? Biar Karena isi mufrad Ustaz. iya, betul. Karena dia isi mufrad gitu. Itu jadi semua hukum hakikatnya seperti itu. Jadi sebenarnya itu analogi ketika kita memahami Quran itu begitu Bu, gitu sebenarnya. Ini baru ilustrasi di dalam lafadznya gitu. Begitupun maknanya itu begitu. Kenapa itu begitu? Karena begini kan. Jadi begitu terus. Oh, jadi ada lafaz, ada makna. Kita ini sekarang sedang belajar lafadznya gitu. Nah, lafaz itu sebenarnya ilustrasi untuk menemukan makna. Sebenarnya begitu. Cuman sekarang kan banyaknya ini langsung diterjemahkan ya Bu ya. Ketika diterjemahkan, maka yang muncul adalah memahami dari terjemahan. Gitu. Kalau dalam Quran hadis nggak bisa begitu. Yang dipakai mesti kaidah bahasa Arabnya, bukan dari terjemahan. Jadi kalau saya katakan begini, kalau Quran hadis diterjemahkan gitu, maka ketika sudah beralih kepada bahasa Indonesia, maka hilang semua maknanya dari bentuk atau kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Begitu, Ibu bisa bayangkan. Jadi kalau Quran hadis lalu dipindahkan ke bahasa Indonesia kan, maka sejak dialihkan ke bahasa Indonesia, hilanglah semua makna dari kaidah bahasa Arab. Ibu bisa bayangkan. Jadi itu Ibu pernah dengar bahwa dulu pada awal-awal Islam, Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Pernah dengar materi itu? Ya, Ustaz. Ada. Kalau yang pernah belajar Daulah Islam, ya ada sejarah bagaimana musuh-musuh Islam menyerang nas-nas Al-Quran dari dalil-dalilnya.
Nah, makanya dulu supaya terjaga kemurnian Al-Quran khususnya, itu tidak boleh diterjemahkan. Oh gimana Pak Ustadz? Bukan berarti kemudian mutlak dipahami tidak boleh diterjemahkan. Berarti nggak apa-apa, tidak mengerti juga. Bukan. Saat itu ketika dilarang diterjemahkan, maksudnya kamu harus belajar bahasa Arab gitu. Supaya ngerti gitu. Dulu mustahil melarang menerjemahkan. Karena apa? Kalau sudah diterjemahkan hilang gitu. Jadi yang disuruh kamu harus belajar bahasa Arab gitu. Belajar kaidahnya. Jadi ketika kamu baca Quran, kamu tahu maksudnya dari kaidah itu. Nah, sekarang kan Bu ya, ini kan jumlah fi'liyah. Nah, nanti kalau ilmu balago dijelaskan. Kenapa alasan kita atau apa maksudnya sebuah kalimat ditulis dengan jumlah fi'liyah? Nah, itu ilmu balago nanti urusannya, Bu. Sekarang penafsir belum ada yang begitu sebenarnya. Harusnya dijelaskan. Kenapa pakai jumlah fi'liyah? Itu ada alasan. Kenapa pakai jumlah ismiyah? Gitu. Itu di ilmu balago. Para mustahid hukumnya fardu ain, belajar ilmu balago. Para mustahid itu. Karena dia tidak akan mungkin bisa paham kalau nggak ngerti. Terus kalau makna-makna Quran di ilmu balago. Kalau kita sekarang ini Bu yang menerjemahkan itu adalah untuk mengalih bahasakan saja, bukan mencari makna. Belum. Ya, baik. Yang hadul insanu bacanya apa nih Bu nih? Bima. Bima, gampang ya kalau ini. Ini maknya ya. Bi ini walaupun huruf jar, maknya mabni dia. Nggak usah jadi bimi, ya kan? Bima, gitu kan. Biar ini, maknya juga ini nanti disebut dengan, bisa disebut, mak itu banyak artinya ya. Bisa ma itu huruf nafi, ya gitu. Bisa huruf tanya, gitu. Bisa isi mausul, gitu. Ya, Bima. Nah, ini apa nih bacanya, Ibu? Indahu. Ya, baik. Saya tanya tadi tuh, kenapa Ibu baca indahu? Bukan indihi. Ya, tadi sudah saya jelaskan waktu bahas. Mabni ya, Ustaz? Tetap. Bukan. Dia bisa indi kalau indah. Tanyanya kenapa dia indah? Tadi itu, Bu, karena dia keterangan tempat. Paham? Indahu. Indahu itu di sisinya. Ya. Indahu. Indah. Jangan indihi. Indahu. Karena dia keterangan. Keterangan tempat. Baik. Ini dibacanya apa nih ini? Min fikrin. Ya, min fikrin. Nah, baik. Ini saya tanya nih. Ibu tahu baca fikrin gitu kan? Kenapa bisa fikrin ya? Sigotnya, Bu. Saya kan bentuknya. Kalau fikrin, rin tadi itu kan karena ada huruf jar ya, Bu ya. Nah, sekarang Ya. kenapa Ibu bacanya fikrin gitu? Paknya kasroh, kopnya dimatikan. Apa alasannya kira-kira, Bu? Fikrin. Kalau alasan yang tidak berhujah gini, biasanya juga begitu Pak Ustadz bacanya, ya kan? Itu nggak punya hujah namanya. Nah, sebenarnya ada alasannya. Coba kira-kira. Kenapa? Atau gini aja Ibu, ini sigot apa? Gitu. Bentuk ya sigot tadi yang saya katakan sorop. Iya.
Sigot apa? Kira-kira sigot apa dari ilmu sorob itu? Kalau lihat dari tasrifannya nggak ada yang mirip bentuknya. Enggak, ada. Ibu normalkan dulu. Ibu coba Ibu. Ada, pasti ada. Coba. Kalau gini misalnya ya. Masdar. Iya, Pak. betul. Pak. Masdar ini pasti, Bu. Ini pasti masdar. Iya. Mungkin karena contohnya Pak Lan ya, Bu ya. Atau Pak Lun. Nah, jadi betul, ini masdar ini. Min fikrin gitu. Jadi yang hadul insanu bima indau min fikrin gitu. Dia masdar ini. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Bacanya apa nih, Bu? Nih, Bu, bacanya apa nih, Bu? Ya, Anil Hayati. Tadinya ini nunnya mati ya, Bu ya? Ya. An, ini tadinya an. Tapi karena ketemu dengan alif lam yang mati juga, jadi dia anil. Itu penyesuaian bacaan. Anil, an ini huruf jar. Al Hayati, ya, kita tahu karena dia majrur. Nah, lihat Ibu nih. Bacanya gimana Ibu nih? Wal kauni tambah satu lagi nih. Wal insani. Nah, baik. Nah, wow apa ini Bu nih? Nah, ini belum lama kita belajar nih. Wow apa nih namanya kemarin? Oh, iya, wow. Wow atfin. Wow atfin. Nah, bagaimana ketentuan kata yang kemudian datang setelah wow ataf? Ayo. Ketentuannya. Iya. Begitu. Jadi dia isim itu harus mengikuti yang diatapi. Kalau dalam apa namanya? Ya kalau ini huruf atap gitu kan. Nah, ini huruf atap berarti ini yang harus mengikuti isim sebelumnya yang sebelum huruf. Ya. Nih baik. Sedikit lagi deh. Coba Ibu perhatikan. Lanjutkan, ini bacanya Bu. Apa ini? Waan. Waan. Nah ini nih. Apa nih? Alaqotiha. Ya waan ala kotiha. Ya. Ini alakoh. Dia ada dua kata. Alakoh. Ibu tahu kira-kira ini alakoh ini sigot apa nih? Jadi gini, kalau misalnya kita bisa baca nggak tahu bentuk, berarti itu ngikutin keseringan membaca. Begitu sebenarnya itu ketahuannya di situ. Nah, oleh karena itu kita supaya tahu pasti. Baik, alakoh nih Bu, alakoh. Ibu-ibu, kira-kira ini kalau dilihat dari sigot sorob, itu masuk mana nih yang kayak gini? Ya, kira-kira Bu. Yang sorob itu ya, yang tadi sigot apa kira-kira Bu? Memang nggak ada persis kan, tapi Ibu nanti tuh kalau sudah terbiasa tahu insting, oh ini masuknya ini pasti gitu. Ini biar saya ajarin biar terbiasa nanti. Coba alakoh itu masuknya sigot apa Bu kira-kira? Isim maf'ul bukan? Bukan Bu. Kalau isim maf'ul kan ciri khasnya ada mimnya Bu. Iya. Oh, ya, iya. Itu khas kalau isim maf'ul dia pasti ada mim itunya. Apa?
Coba Ibu perhatikan. Kalau fi'il madi nggak jelas bukan, ya kan Bu? Fi'il mudhari bukan. Bukan. Kalau masdar mungkin nggak masdar? Masdar. Bukan deh. Nah, baik lewat dulu. Kalau isim fa'il mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena kan bentuk fa'il kan fa'ilun. Iya. Ya. Isim maf'ul kan fa'ilun. Fi'il amr jelas bukan. Iya. Bukan. Fi'il nahi jelas bukan. Isim zaman jelas bukan. Isim makan jelas bukan. Isim alat jelas bukan. Berarti ada tadi tuh Bu yang Ibu ragu itu tadi tuh apa tadi tuh? Masdar. Iya, masdar gitu Bu. Jadi masdar ini karena dia membentuk dari kata kerja. Kalau Ibu jeli semua isim sebenarnya itu umumnya dari fiil, Bu. Nah, ketika fiil itu jadi isim, maka dia jadinya masdar. Kalau di dalam bahasa Inggris apa namanya? Gerund ya Bu ya. Jadi kata kerja yang dibenda. Baik, al-Fatihah ini kita lanjutkan lagi nih biar selesai. Apa nih kira-kira bacanya Bu? Jami'iha. Ya, jami'ihah. Saya tanya kenapa jami'i, bukan jami'ah? Mengikuti yang sebelumnya, Ustaz. Ya, apa yang diikuti? Ti ya, Bu ya. Tadi kan ala koti ya, Bu ya. Ala kotiha, jadi jami'iha. Betul. Nah, jadi ini apa namanya menjelaskan. Lalu ini bima sama ini. Nah, ini gampang deh ya. Qoblal hayatid dunya ya. Wama ba'daha. Wallahu a'lam. Yaitu untuk latihan aja Bu. Apa namanya? Bahwa ya begitulah sebagai contoh bagaimana kita menerapkan ilmu nahu yang sudah kita pelajari. Itu nanti harus terbiasa. Sebenarnya tadi itu kitab, misalnya kitab Islam Bu ya. Biasanya pada kitab dasar itu isim-isimnya tuh harus diingat terus, nanti akan diulang-ulang. Ketemu lagi. Jadi sebenarnya punya modal dasar ketika awal itu. Jadi kalau ketemu lagi gampang, sudah tahu. Jadi karena kan itu baru, berarti fiilnya baru, isimnya baru, gitu. Huruf-hurufnya baru yang dikenalkan. Siap berarti nanti selanjutnya banyak ulang. Kalau udah ngulang, ya. Wallahu a'lam. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Jelas Bu ya? Baik. Kalau sudah, kita cukupkan dulu saja. Ya. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.